Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita sekalian dimanapun berada. Damai dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya melimpah atas hidup kita. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu menuntun kami, agar kami mengerti kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya memimpin kami untuk boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Adapun nas renungan kita diambil dari Efesus 2 ayat 10. Demikian firman-Nya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adapun renungan kita diberi judul pelajaran dari jam dinding. Suatu kali seorang tukang jam berkata kepada sebuah jam dinding, "Maukah engkau kujadikan sesuatu yang berguna bagi orang banyak?" "Ya, aku mau," jawab jam dinding tersebut. "Kalau begitu, aku akan menaruh baterai di dalammu sehingga engkau bisa bekerja." "Silakan Tuan," kata jam dinding penuh penyerahan diri. "Tetapi jika baterai di dalammu sudah aku ambil karena kehabisan daya, maka engkau tidak bisa bekerja lagi. Untuk itu tetaplah bekerja selama baterai itu berfungsi dalam tubuhmu." Jelas si tukang jam lebih lanjut. Si jam dinding menuruti kehendak si tukang jam dengan sikap yang rela. Si tukang jam pun memasukkan baterainya ke dalam jam dinding tersebut. Dan sejak itu ia mulai bekerja. Kini jam dinding itu telah berdaya guna. Dilihat orang atau tidak, ia tetap berdenting. Dihargai orang atau tidak, ia tetap berputar, walau tak seorang pun mengucapkan terima kasih, ia tetap bekerja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Dengan kita sebagai manusia, ketika Tuhan menciptakan manusia dan memberi baterai, yaitu napas hidup, sebenarnya Tuhan memiliki tujuan. Tuhan menaruh daya berupa potensi supaya manusia bisa bekerja atau berkarya. Terlebih lagi, kita sebagai orang percaya diberikan kemampuan-kemampuan khusus untuk berkarya, berguna, dan menjadi berkat bagi sesama. Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk tetap bekerja sesuai tujuannya. Meskipun situasi di sekitar kita terkadang tidak mendukung, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan dan hidup kita bukan lagi milik kita, tapi sepenuhnya milik Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan untuk kita. Hal inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka tidak ada alasan bagi orang percaya untuk diam karena minder atau karena malas, atau juga karena merasa tidak dihargai orang lain. Tuhan menghendaki supaya orang percaya
tetap berguna sampai pada akhirnya, di mana baterai di dalam dirinya telah kehabisan dayanya, yaitu ketika Tuhan memanggilnya untuk menghadapnya. Jika orang percaya sudah berguna sebagaimana yang Tuhan kehendaki, maka ketika akan menghadapnya, dia bisa berkata, "Aku siap karena aku punya kualitas, komitmen, dan tanggung jawab selama hidup ini." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari selama Tuhan masih memberi kita hidup, kita lakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama serta yang berkenan bagi Tuhan. Tidak usah memusingkan diri dengan pujian dan penghargaan manusia. Sekalipun hal-hal baik yang kita lakukan tidak dilihat atau tidak dihargai oleh orang lain, kita harus tetap melakukannya dengan konsisten. Ingat, kepada Tuhanlah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, dan Dia jugalah yang akan menghargai dan memberi upah menurut pandangannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk bertindak secara konsisten dalam melakukan hal-hal yang berkenan bagimu, sehingga hidup kami dapat bermanfaat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.